Tepat di perbatasan dengan Rusia, sesuatu yang sangat besar sedang keluar dari tanah. Barisan demi barisan piramida beton tertanam di tanah sejauh mata memandang. Parit-parit yang cukup dalam untuk menelan seluruh tank. Ladang ranjau, sensor-sensor tersembunyi di hutan. Ada 700 km seperti ini melintasi 3 negara. Ini adalah proyek pertahanan terbesar yang dibangun Eropa sejak Perang Dingin. Dan tidak ada yang membangun sesuatu seperti ini hanya karena keinginan semata. Tidak ada yang memubur 700 km beton di perbatasan mereka sendiri tanpa merasa sangat takut dengan apa yang mungkin datang dari sisi lain. Lalu muncul pertanyaannya, menunggu apa? Karena disinilah semuanya jadi aneh. Sudah 4 tahun Rusia mencoba dan tidak berhasil menguasai Ukraina. 4 tahun. Jadi jelaskan satu hal kepada saya. Kenapa justru sekarang Latvia, Estonia, dan Lituania, 3 negara Baltik yang berbatasan langsung dengan Rusia, menggali parit dengan tergesa-gesa, seolah-olah mereka mengharapkan tank musuh datang besok pagi. Dan apa yang mereka lihat yang tidak kita lihat? Jawaban untuk pertanyaan itu, ya banyak bicara tentang jenis bahaya yang sekarang ditimbulkan oleh Rusia. Dan ketika Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi di perbatasan ini, Anda akan melihat tembok beton ini dengan cara yang benar-benar berbeda. Mari kita mulai dengan melihat langsung keadaan sebenarnya dari perang ini. Karena ada perbedaan besar antara apa yang Rusia janjikan akan jadi dan apa yang akhirnya Rusia jadi. Ketika tank-tank Rusia melintasi perbatasan Ukraina pada tahun 2022, rencananya adalah merebut ibu kota, Kiev, dalam beberapa hari. Seharusnya berjalan cepat. Seharusnya mudah. Seharusnya menunjukkan kepada dunia kekuatan tentara terbesar kedua di planet ini. 4 tahun kemudian, tentara ini justru terjebak. Ukraina tidak hanya bertahan, tetapi tahun ini berhasil merebut kembali wilayahnya. Pada awal tahun, untuk pertama kalinya sejak 2023, orang-orang Ukraina berhasil merebut lebih banyak wilayah daripada yang hilang dalam 1 bulan penuh. Rusia kehilangan sekitar 1.000 orang per hari. Ya, benar yang Anda dengar, 1.000 orang per hari. Dan mereka sampai kehabisan kendaraan lapis baja, sehingga parade kemenangan di Moskow, yaitu parade yang diadakan khusus untuk memamerkan seluruh kekuatan militernya, tahun ini hampir tidak ada tank sama sekali di jalan raya. Untuk tentara yang berjanji akan menaklukkan Ukraina dalam seminggu, itu sangat berarti. Sekarang, simpan dulu gambaran ini di benak Anda. Karena disinilah hampir semua orang mengambil kesimpulan yang mudah. Kebanyakan orang berpikir, kalau Rusia saja sulit bergerak di Ukraina, berarti mereka sudah tidak bisa jadi ancaman nyata lagi. Dan disitulah letak kesalahannya. Apakah sebuah tentara yang terjebak akan menyerah? Ya, mungkin saja tentara itu menyerah. Tapi rezim yang mempertaruhkan segalanya dalam perang, tidak. Pikirkan situasi yang menjerat Vladimir Putin sendiri. Dia mengubah perang ini menjadi alasan keberadaan pemerintahannya sendiri. Dia membuat seluruh ekonomi berputar di sekitarnya. Dia mengirim ratusan ribu pria ke kematian. Seorang pemimpin dalam kondisi seperti itu tidak bisa begitu saja datang ke negaranya sendiri dan berkata, "Lihat teman-teman, semuanya sia-sia." Saya pikir lebih baik berhenti. Berhenti bagi dia lebih berbahaya daripada melanjutkan. Jadi, jika pintu depan tertutup, jika penyerangan dengan kekuatan tidak lagi berhasil, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah pintu belakang. Dan disinilah segalanya menjadi lebih berbahaya. Karena musuh yang terpojok tidak menjadi lebih tidak berbahaya. Dia menjadi lebih tidak terduga. Kenyataannya adalah musuh yang masih punya banyak yang dipertaruhkan. Nah, yang seperti itu akan berpikir 2 kali. Sedangkan musuh yang merasa sedang kehilangan segalanya mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak akan pernah dia berani lakukan. Kesulitan yang dialami Rusia tidak menghilangkan bahaya yang ada. Bahaya itu hanya berubah bentuk. Bahaya yang tadinya berupa tank yang datang dari depan, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit untuk dilihat. Dan jauh lebih sulit untuk dilawan. Dan tahu apa sebenarnya pintu belakang itu dalam praktiknya? Baiklah, biar saya ceritakan sebuah kisah yang benar-benar terjadi. Di dasar Laut Baltik.
Pada malam Natal, sebuah kapal tanker minyak tua, salah satu dari kapal yang tidak ada yang benar-benar tahu milik siapa, melintasi Laut Baltik. Di bawahnya, di dasar laut, terdapat kabel listrik yang menghubungkan Finlandia dengan Estonia. Dan saat berlayar, kapal itu menyeret jangkarnya di dasar laut. Bukan hanya beberapa meter, tapi lebih dari 10 kilometer. Jangkar itu mengoyak dasar laut seperti pisau dan memutus kabel listrik. Dan bukan hanya itu saja, itu juga memutus kabel komunikasi. Finlandia menyita kapal itu. Lalu datang bagian yang paling membuka tabir dari seluruh cerita ini. Kapal itu adalah bagian dari armada rahasia Rusia, armada bayangan yang terkenal itu. Sekelompok kapal tanker tua tanpa pemilik yang jelas di atas kertas yang digunakan negara itu untuk dua pekerjaan kotor. Satu, mengakali sanksi dan menjual minyak secara sembunyi-sembunyi. Dan yang lainnya, kita baru mengetahuinya sekarang, merusak dasar laut. Tapi, ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, pengadilan membebaskan awak kapal. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa itu dilakukan dengan sengaja. Dan disitulah letak bahayanya. Lihat, kerusakannya nyata. Kabelnya telah dipotong, listriknya telah diputus. Kerugiannya benar-benar terjadi. Tapi bagaimana dengan kesalahannya? Itu salah siapa? Hampir tidak mungkin untuk dikatakan. Apakah ini sabotase atau hanya jangkar yang tidak terpasang dengan baik? Kamu tidak pernah bisa membuktikannya. Dan itu bukan kasus yang terisolasi. Setidaknya ada 11 insiden seperti itu di Baltik. Kabel-kabel dipotong satu demi satu, selalu dengan cara yang sama, selalu mustahil untuk dibuktikan. Ini adalah perang. Tapi ini adalah perang yang dirancang agar tidak pernah terlihat seperti perang. Dan ada alasan yang sangat spesifik mengapa perang ini dirancang seperti itu. Ada batas yang tidak bisa dilewati oleh Rusia. Dan batas itu punya nama, Pasal ke-5. Kamu mungkin sudah tahu aturannya. Serangan ke negara anggota NATO adalah serangan ke semua negara itu sekaligus. Jadi, jika Rusia menyerang Estonia dengan tank, Rusia tidak hanya menghadapi Estonia saja. Rusia akan menghadapi Amerika Serikat, Jerman, Prancis, seluruh dunia sekaligus. Ini adalah jenis perang yang tidak ingin dimulai oleh siapapun. Jadi, Rusia pun berhitung. Menyerang secara terang-terangan dengan tank akan memicu pasal ke-5 dan membuat seluruh dunia melawan Rusia. Tapi bagaimana kalau memotong kabel di dasar laut? Atau melepaskan drone yang tersesat di jalan? Atau mendorong kerumunan imigran ke perbatasan dengan sengaja untuk membebani negara tetangga? Tidak ada satupun dari itu yang cukup jelas untuk memicu aturan. Itu adalah kerusakan tanpa tanda tangan. Itu adalah perang yang berjalan di bawah garis. Dan jika Anda pikir memotong kabel dan melepaskan drone sudah merupakan tindakan licik, tunggu dulu, karena akan lebih buruk lagi. Karena serangan yang paling terencana dari semuanya tidak datang dari dasar laut. Itu datang dengan tanda tangan pena di atas kertas resmi. Pada bulan Mei tahun ini, Putin menandatangani undang-undang baru. Dan undang-undang ini layak mendapatkan seluruh perhatian Anda. Karena undang-undang ini adalah bagian paling berbahaya dari seluruh permainan ini. Undang-undang ini memberi wewenang kepada Rusia untuk menggunakan kekuatan militer demi melindungi warga negara Rusia di luar negeri. Warga Rusia yang ditahan, diadili, atau dipersekusi oleh pengadilan negara lain. Kelihatannya birokratis, saya tahu, tapi perhatikan baik-baik apa arti sebenarnya dari hal ini. Ada sekitar 40.000 warga negara Rusia di Latvia dan lebih dari 80.000 di Estonia. Menurut undang-undang baru, jika salah satu dari mereka ditangkap atau diadili, bahkan jika itu sepenuhnya beralasan, Rusia berhak mengirim pasukan untuk melindungi orang tersebut. Kamu baru saja melihat dalih invasi sedang dibuat di depan matamu. Dan ini bukan teori. Ini adalah alasan yang persis sama yang digunakan Rusia untuk menginvasi Georgia pada tahun 2008. Ini juga alasan yang sama yang mereka gunakan untuk merebut Crimea dari Ukraina pada tahun 2014. Kami hanya melindungi orang-orang kami. Alasan ini sudah berhasil 2 kali. Dan sekarang Putin mengubahnya menjadi undang-undang. Dia sudah menyiapkannya, menunggu hari di mana itu akan berguna untuk digunakan. Jadi mari kita hubungkan bagian-bagiannya, karena disinilah seluruh rencana muncul. Lihat, masing-masing kalau berdiri sendiri. Drone yang jatuh adalah sebuah insiden. Kabel yang terputus adalah sebuah kecelakaan. Sebuah undang-undang baru hanyalah selembar kertas.
Masing-masing sendirian tampak seperti hal kecil, mudah diabaikan. Tapi ketiganya bersama-sama, di perbatasan yang sama, di tahun yang sama, itu bukan sial. Itu adalah rencana. Dan rahasia dari rencana itu adalah ini. Setiap bagian mendorong batasnya sedikit saja. Tidak ada satupun dari mereka sendiri yang cukup besar untuk memulai perang. Sekarang katakan padaku. Kalau kamu adalah Latvia, Estonia, atau Lituania, negara-negara kecil dengan Rusia persis di perbatasan, apakah kamu akan diam saja menunggu untuk melihat negara mana yang akan menjadi pemicu? Tentu saja tidak. Dan sekarang, tembok beton yang tadi di awal video itu akhirnya masuk akal. Piramida-piramida beton yang aku tunjukkan di awal tadi itu bukan sekedar hiasan. Itulah jawabannya. Ada 3 baris beton. Begitu rapat sehingga tidak ada tank, tidak ada kendaraan lapis baja yang bisa melewatinya. Di belakangnya ada parit-parit untuk menghentikan tank. Ladang ranjau. 700 km seperti ini menghubungkan negara-negara Baltik hingga Polandia. Ini adalah garis pertahanan terbesar yang dibangun Eropa sejak Perang Dingin. Dan diperkirakan semuanya akan selesai pada tahun 2028. Tapi di sini ada detail penting. Banyak orang mengira ini hanyalah tembok pertahanan biasa seperti yang digunakan pada Perang Dunia Kedua. Dan bahwa orang Jerman hanya mengitarinya begitu saja. Garis Baltik berbeda dari itu. Ini adalah jebakan yang direncanakan. Beton itu tidak dibuat untuk menghentikan musuh sendirian. Beton itu dibuat untuk memaksa tank-tank yang maju berbaris melakukan satu hal, keluar dari garis lurus. Membelok, melambat, memaksa mereka melewati jalur yang sempit. Dan jalur sempit itu langsung mengarah ke bidikan senjata. Di balik tembok itu, peluncur roket jarak jauh sudah menunggu, mampu mengenai target hingga 300 km jauhnya. Artinya, beton itu tidak bisa menghentikan tank. Beton itu justru membocorkan posisi tank. Tapi tembok beton itu hanya setengah dari jawabannya. Karena beton tidak bisa menembak sendiri. Dan disinilah langkah terkuat Barat dimainkan. Sebelum kita lanjut, kalau kamu suka analisis seperti ini, yang tidak hanya berhenti di judul dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, silahkan subscribe ke channel ini sekarang. Karena inilah yang kami lakukan di sini setiap hari. Lihat. Pada saat yang sama, ketika beton sedang dibangun di perbatasan, NATO sedang memindahkan pasukan. Banyak sekali orang. Ada satu korps angkatan darat utuh yang dulu ditempatkan di sebuah kota di Jerman bernama Münster. Korps itu sedang dipindahkan untuk mengambil alih komando militer di Estonia dan Latvia tahun ini juga. Dan korps angkatan darat itu bukan hal kecil. Itu adalah struktur komando yang mampu memimpin sekitar 50.000 tentara dalam keadaan darurat. Sampai sekarang, seluruh pertahanan negara-negara Baltik dikoordinasikan oleh satu komando saja di Polandia. Dengan komando kedua ini, NATO menggandakan kapasitas respons di wilayah tersebut. Istilah yang digunakan pejabat itu untuk menggambarkan ide tersebut adalah massa dengan kecepatan. Dan hal ini penting karena alasan geografis yang kejam. Negara-negara Baltik itu kecil. Mereka tidak punya ruang untuk mundur. Jika Rusia menyerang, tidak ada waktu untuk berpikir. Pertahanan harus sudah disiapkan sebelumnya. Jadi, beton memperlambat musuh, memberi waktu beberapa menit yang berharga, dan korps angkatan darat itulah yang memanfaatkan menit-menit itu untuk merespons. Dan di laut, Barat meluncurkan misi angkatan laut permanen tepat untuk mengawasi armada bayangan yang memotong kabel-kabel itu. Seperti yang bisa Anda lihat, Barat sudah membaca langkahnya. Mereka paham bahwa ancamannya telah berubah bentuk dan mulai bergerak di 2 front, di darat dan di laut. Jadi sudah selesai, semuanya sudah beres kan? Akan bagus kalau memang begitu, tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Disinilah letak ketegangan sebenarnya dari cerita ini. Karena tembok itu baru akan selesai pada tahun 2028. Dan meskipun tembok itu selesai besok, ada satu hal yang tidak bisa dihentikan oleh beton. Tapi ada detail yang mengubah segalanya. Kabel yang terputus di dasar laut itu, pengadilan membebaskan awak kapalnya. Drone-drone yang terbang di atas perbatasan selalu dianggap kesalahan navigasi. Undang-undang tentang invasi berbicara tentang melindungi warga negara. Kamu sadar apa kesamaan dari semua hal ini?
Tidak ada satupun yang cukup jelas untuk seseorang menunjuk dan berkata, "Itu serangan, ayo kita balas." Dan disitulah target sebenarnya Rusia berada, bukan wilayah Baltik. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih sulit untuk dipertahankan dengan beton. Ini adalah kemauan Barat untuk bereaksi. Pikirkan bagaimana pasal kelima NATO bekerja. Itu hanya berlaku selama semua orang mempercayainya. Pada hari ketika Rusia memutus kabel dan Eropa ragu-ragu. Melepaskan drone dan Eropa berdebat apakah itu dihitung atau tidak. Menggunakan hukum untuk mengirim pasukan. Dan setengah aliansi berkata, "Tenang, kita tidak akan memulai perang hanya karena ini." Pada hari itu, pasal kelima menjadi selembar kertas tak bernilai. Tanpa satu pun tank yang menembakkan peluru. Dan lihat, ini bukan sekadar kemungkinan, ini baru saja terjadi. Pada akhir Mei, di salah satu malam ketika Rusia menembakkan lebih dari 200 drone ke Ukraina, salah satu drone itu melintasi perbatasan dan jatuh di Rumania, sebuah negara anggota NATO. Itu adalah Grand 2, drone Rusia yang dipenuhi bahan peledak. Drone itu menghantam sebuah gedung apartemen di kota Galasi, di bagian timur negara itu, dan meledak di atapnya. 2 orang terluka. Dan untuk pertama kalinya, gedung tempat tinggal orang biasa terkena serangan di wilayah NATO. Dan tahu apa yang terjadi setelah itu? Jawabannya akan menunjukkan kepadamu bagaimana perang ini sebenarnya berjalan. Rumania memiliki jet tempur di udara dengan izin untuk menembak jatuh drone tersebut. Dan meskipun begitu, drone itu tetap lolos. Pihak berwenang Rumania mengatakan bahwa drone tersebut mungkin telah menyimpang setelah terkena serangan di Ukraina. Apakah itu serangan yang disengaja atau hanya kecelakaan perang? Apakah kamu bisa melihat polanya di sini? Kita menanyakan pertanyaan yang sama. Tidak bisa dipastikan apa yang sebenarnya terjadi atau siapa yang melakukan serangan itu. Tapi drone Rusia melukai orang-orang di wilayah NATO. Itu adalah fakta. Dan tahu bagaimana aliansi itu merespons? Tidak, mereka tidak mengaktifkan pasal kelima. Mereka tidak bereaksi secara militer. Mereka menggunakan pasal keempat yang pada praktiknya berarti, mari kita berkumpul dan membicarakan hal ini. Lalu mereka memanggil duta besar Rusia. Mereka mengeluarkan pernyataan keras yang mengecam tindakan ceroboh itu. Dan selesai. Perhatikan sinyal yang dikirimkan ini kepada Rusia. Bahwa mereka bisa menyerang gedung di NATO, melukai orang, dan tanggapannya hanya akan berupa sebuah pertemuan. Garis merah telah dilanggar. Dan tidak ada hal serius yang terjadi. Setiap kali ini terulang, yang berikutnya jadi lebih mudah. Apa yang tadinya tak terpikirkan jadi hanya sekedar berita lagi. Menjadi normal yang baru. Dan begitulah, selangkah demi selangkah, Rusia mengambil alih Crimea pada tahun 2014. Tanpa pernah memulai perang besar. Inilah perang yang sebenarnya, bukan soal perbatasan, tapi soal keraguan. Kenyataannya, Rusia tidak perlu mengalahkan Barat di medan perang. Mereka hanya butuh Barat, setiap kali ada insiden, ragu sedikit demi sedikit. Semakin terpecah, ragu sedikit lagi apakah layak membela negara kecil dan jauh. Sampai suatu hari, janji untuk membela Baltik sudah begitu rapuh dari dalam sehingga tak ada lagi yang mempercayainya. Baik Rusia maupun orang-orang Baltik sendiri. Dan itulah sebabnya tembok itu sedang dibangun sekarang. Batu demi batu. Beton di atas beton. Orang-orang Baltik tahu bahwa beton saja tidak akan memenangkan perang ini. Tapi itu mengirimkan pesan yang tidak bisa dihapus oleh drone manapun. Di sini kami menanggapinya dengan serius. Di sini keraguan tidak akan masuk. Bahaya yang sebenarnya bukanlah tank yang diumumkan di perbatasan berbulan-bulan sebelumnya. Bahaya itu adalah serangan yang datang menyamar sebagai kecelakaan. Negara-negara Baltik tidak sedang mempertahankan diri dari perang kemarin, perang tank dan perbatasan. Mereka sedang melindungi diri dari perang esok hari. Sebuah perang yang tidak ingin merebut tanah. Sebenarnya, perang itu ingin menghancurkan kemauan Barat untuk bereaksi. Dan belum ada yang bisa membuktikan bahwa perang itu benar-benar ada. Kisah ini masih jauh dari selesai. Setiap kabel yang diputus, setiap drone, setiap pergerakan pasukan adalah babak baru. Dan kami akan ada di sini untuk menceritakan semuanya kepadamu, kan? Jadi,
Kalau kamu ingin mengikuti bagaimana cerita ini akan berkembang ke depannya, subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Perubahan besar berikutnya di perbatasan ini hanya masalah waktu. Dan sebelum kamu pergi, aku ingin tahu pendapatmu. Menurut pendapatmu, apakah Rusia benar-benar akan menguji pasal kelima dalam beberapa tahun ke depan? Apakah mereka akan mengambil langkah yang menyeret seluruh NATO ke dalam konfrontasi? Atau perang kotor ini akan tetap seperti ini saja, hanya dengan drone dan kabel yang dipotong, tanpa pernah menjadi sesuatu yang lebih besar? Tulis pendapatmu di bawah, saya baca komentar-komentarnya. Dan ini adalah salah satu kasus di mana belum ada yang punya jawaban yang benar. Kita ketemu lagi di video berikutnya.